Halo Bu, saya Kristella dengan NPM 2241134. Hari ini mau menjelaskan bagaimana cara untuk menguji Smart PLS. Sebelum saya mulai, saya mau menjelaskan dulu topik artikel saya. Topik artikel saya itu adalah faktor-faktor yang mempengaruhi continuous intention pada online food delivery. Model saya terdiri dari 13 hipotesis dan juga 3 mediasi. Ini merupakan model saya yang terdiri dari SI, Social Influence atau pengaruh sosial, PS, Price Saving, penghematan harga, TS, Time Saving, penghematan waktu, FSRP itu Food Safety Risk Perception, persepsi resiko keamanan makanan, kemudian ATT adalah Attitude, CI adalah Continuous Intention atau niat untuk melanjutkan menggunakan layanan. Niat untuk terus menggunakan. Oke. Saya mulai untuk penjelasan uji PLS SEM ini. Jadi yang pertama adalah kita harus mengupload hasil responden ke dalam Smart PLS ini. Responden saya sejumlah 332 orang. Saya sudah upload di sini dan saya langsung create model. Modelnya saya sudah create tadi juga, yaitu ini. Dan juga sekarang saya akan calculate LSM algoritmnya. Yang pertama akan saya bahas adalah mengenai hasil uji outer loading. Bisa dilihat di sini outer loading saya ada yang merah, tetapi masih berada di atas 0,6, itu masih aman. Menurut Hare, nilai outer loading yang ideal berada di atas 0,7 yang menunjukkan bahwa lebih dari 50% varians indikator dijelaskan oleh variabelnya. Jika terdapat nilai di bawah 0,7, perlu dilakukan pertimbangan apakah indikator tersebut masih layak dipertahankan berdasarkan konteks teori dan kontribusinya dalam model. Pada variabel attitude, terdapat 4 indikator dengan nilai outer loading masing-masing sebesar 0,771, 0,796, 0,724, dan 0,636. Tiga indikator pertama berada di atas ambang batas 0,7, sedangkan attitude 4 berada di bawah standar ideal. Meskipun demikian, menurut Hare menyatakan bahwa indikator dengan nilai antara 0,6 sampai 0,7 masih dapat dipertahankan jika nilai average variance extracted atau AVE dan composite reliability variabelnya tetap memenuhi syarat. Kemudian untuk variabel continuous intention, nilai autoloading indikator berkisar antara 0,694 hingga 0,788. CI1 dan CI4 sedikit di bawah 0,7, namun tidak terlalu jauh dari ambang batas, sehingga secara umum masih dapat diterima. Kemudian variabel Food Safety Risk Perception menunjukkan performa yang sangat baik. Dengan ketiga indikator memiliki nilai autoloading yang sangat tinggi, yaitu 0,888, 0,861, 0,885. Variabel price saving memiliki 4 indikator dengan nilai antara 0,698 hingga 0,751. Kemudian social influence memiliki 5 indikator dengan nilai antara 0,691 hingga 0,792. SI1 berada sedikit di bawah batas, namun nilai SI3 dan SI5 menunjukkan kekuatan hubungan yang baik. Selanjutnya adalah yang terakhir, variabel time saving menunjukkan nilai outerloading antara 0,670 hingga 0,779. Kemudian masuk ke uji konstruk reliability dan validity. Di sini ada Cronbach Alpha, Composite Reliability Rho A, Rho C, dan juga Average Variance Extracted. Cronbach Alpha digunakan untuk reliabilitas internal atau konsistensi antar item dalam variabel. Menurut Hare, nilai Cronbach Alpha yang baik minimal sebesar 0,70. Berdasarkan tabel, seluruh variabel memiliki nilai di atas
batas maksimum, yakni attitude 0,712, CI 0,700, FSRP 0,852, PS 0,692, SI 0,784, dan juga TS time saving 0,728. Meskipun nilai PS atau price saving sedikit di bawah 0,7, namun masih dalam rentang toleransi karena Hare menjelaskan bahwa untuk penelitian eksploratory, nilai antara 0,6 sampai 0,70 dapat diterima. Selanjutnya adalah nilai composite reliability, yaitu memiliki dua pendekatan, yaitu ROA dan ROC. Composite reliability dinilai lebih stabil daripada kelompok alpha karena tidak mengasumsikan bahwa semua indikator memiliki kontribusi yang sama terhadap variabel. Nilainya berkisar antara 0,813 hingga 0,910. Standar minimum yang disarankan untuk composite reliability adalah 0,70. Selanjutnya ada dengan uji HTMT. Tabel di atas menunjukkan hasil pengujian diskriminan validity menggunakan metode HTMT atau Heterotoid Monotroid Ratio. HTMT merupakan pendekatan terbaru dan lebih sensitif dibandingkan metode Fornell-Larker dalam menilai apakah suatu variabel benar-benar berbeda secara empiris dari variabel lainnya dalam model. Menurut Hare, nilai HTMT harus di bawah 0,90 agar dapat dikatakan terdapat validitas diskriminan yang baik antar variabel. Nah, berdasarkan tabel di atas, sebagian besar hubungan antara variabel memiliki nilai HTMT di bawah 0,90. Misalnya hubungan antara attitude ke continuous intention 0,810, attitude ke food safety risk perception 0,762, CI ke food safety risk perception 0,365, CI ke PS 0,804, CI ke SI merupakan 0,705 dan juga FSRP ke price saving 0,633, food safety risk perception ke social influence 0,771, FSRP ke TS 0,403. Namun, terdapat beberapa nilai yang perlu diperhatikan, seperti hubungan attitude ke price saving, yaitu 0,911 dan attitude ke social influence 0,962 yang masing-masing melebihi batas 0,90. Nilai ini menunjukkan potensi masalah validitas diskriminan antara variabel attitude dengan price saving dan social influence. Oleh karena itu, ada alternatif lain untuk menguji diskriminan validity, yaitu dengan menggunakan metode Fornell-Larker criterion. Kriteria Fornell-Larker adalah salah satu metode umum yang digunakan untuk menguji validitas diskriminan, yang mengukur sejauh mana suatu variabel berbeda dengan variabel lainnya dalam model. Menurut kriteria ini, sebuah variabel dianggap memiliki validitas diskriminan yang baik jika nilai akar kuadrat dari AVE untuk variabel tersebut lebih besar daripada korelasi antar variabel lainnya. Nah, dalam tabel ini, nilai diagonal itu yang di atas atau yang disebut dengan akar kuadrat AVE. Variabel attitude adalah 0,734 menunjukkan akar kuadrat dari AVE untuk masing-masing variabel. Nilai tersebut mencerminkan seberapa besar varians variabel tersebut dapat dijelaskan oleh indikator-indikator yang mengukurnya. Untuk memastikan validitas diskriminan, nilai diagonal atau akar kuadrat AVE harus lebih besar daripada korelasi antar variabel yang ada di luar diagonal tersebut. Misalnya, pada variabel attitude, nilai diagonalnya adalah 0,734. Nilai ini harus lebih besar daripada nilai korelasi antara attitude dengan variabel lainnya yang dapat dilihat pada nilai yang ada di baris dan kolom di luar diagonal seperti korelasi attitude dengan continuous intention 0,574, attitude dengan food safety risk perception 0,595.
Hal ini menunjukkan bahwa variabel attitude memiliki validitas diskriminan yang baik karena indikator-indikatornya dapat menjelaskan varians variabel tersebut lebih baik daripada hubungan dengan variabel lain. Selanjutnya adalah VIF atau yang disebut dengan uji Common Method Variance. VIF digunakan untuk mendeteksi adanya masalah multikolinearitas di antara variabel-variabel prediktor dalam model struktural. Multikolinearitas adalah kondisi di mana dua atau lebih variabel independen yang memengaruhi satu variabel dependen yang saling berkorelasi sangat tinggi, sehingga model statistik kesulitan untuk memisahkan pengaruh unik dari masing-masing variabel tersebut. Menurut Hare, nilai VIF di bawah 5 dianggap masih dalam batas aman, dan tidak menunjukkan adanya multikolinearitas yang serius. Dalam tabel ini, seluruh nilai VIF berkisar antara 1,188 hingga 2,251. Misalnya indikator attitude 1 hingga attitude 4 memiliki nilai VIF masing-masing 1,491, 1,575, 1,306, 1,188, dan juga pada variabel continuance intention, CI1 hingga CI4 nilai VIF antara 1235 hingga 1483. Kemudian variabel food safety risk perception adalah antara 2132 sampai dengan 2251. Meskipun demikian, nilai-nilai tersebut tetap di bawah ambang batas 5, sehingga masih dapat diterima secara statistik. Kemudian ada uji bootstrapping. Untuk bootstrapping, saya sudah duluan uji juga di sini. Untuk bootstrapping, kita langsung ke path coefficients untuk melihat signifikan atau tidak. Nah, menurut dari tabel yang di sini, original sample, sample mean, standard deviation, t-statistic, dan juga p-values, dari sini bisa dilihat bahwa hampir semuanya itu adalah signifikan, tetapi ada satu yang tidak signifikan, yaitu food safety risk perception berpengaruh ke continuance intention. Itu negatif, sehingga hipotesis tersebut tidak hipotesis tersebut masih bisa diterima, tetapi dia tidak signifikan. Saya beri contoh penjelasan, yaitu dari social influence ke attitude. Social influence ke attitude, p-value-nya adalah 0,043, yaitu lebih kecil dari 0,5, yang artinya social influence berpengaruh signifikan positif terhadap attitude, sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis tersebut keterima. Kemudian ada ke specific indirect effects karena model saya memiliki 3 mediasi. Nah, berdasarkan hasil uji, dapat ditampilkan bahwa skor p-value food safety risk perception ke attitude, terhadap continuous intention yang dimediasi oleh attitude memiliki skor p-value 0,047 di bawah 0,5, yang artinya food safety risk perception berpengaruh signifikan positif terhadap continuous intention yang dimediasikan oleh attitude, sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis ini keterima. Kemudian adalah R-square. R-square merupakan indikator penting dalam model struktural karena menunjukkan sejauh mana hubungan antara variabel-variabel dalam model dapat menjelaskan perubahan pada variabel dependen. Pada tabel ini terdapat 2 variabel yang dianalisis, yaitu attitude dan juga continuance intention. Nilai R-square untuk variabel attitude adalah 0,623, yang menunjukkan bahwa sekitar 62,3% variasi dalam attitude
dapat dijelaskan oleh variabel-variabel independen dalam model. Menurut Hare, menunjukkan hubungan yang cukup kuat antara variabel independen karena nilai R² di atas 0,5 dianggap memiliki kekuatan prediksi yang cukup baik. Hasil ini didukung dengan t-statistik sebesar 13,677 yang jauh melebihi nilai ambang batas 1,96 untuk tingkat signifikansi 5%. Selain itu, p-value yang sangat kecil, yaitu 0,000, mengindikasikan bahwa hubungan antar variabel independen dan attitude sangat signifikan. Kemudian nilai R² untuk continuous intention adalah 0,455, yang berarti sekitar 45,5% variasi dalam continuous intention dapat dijelaskan oleh variabel-variabel independen dalam model. Meskipun lebih rendah dibandingkan dengan attitude, nilai R² ini masih cukup baik. Nilai R² di atas 0,4 dianggap memadai menurut Hare. T-statistik untuk continuous intention ada 6,232, yang juga jauh melebihi batas nilai 1,96, menegaskan bahwa hubungan antara variabel independen dan continuous intention adalah signifikan secara statistik. Dan juga nilai p-value yang sangat kecil, yaitu 0,000, menunjukkan bahwa hubungan ini memiliki tingkat signifikansi yang sangat tinggi. Kemudian adalah uji F-square. Ini selain F-square, dia ada kata lain yaitu effect size. Nilai F-square digunakan untuk menentukan ukuran efek suatu variabel dalam menjelaskan variasi pada variabel lainnya. Menurut Hare, nilai F-square yang lebih besar dari 0,35 menunjukkan dampak besar, antara 0,15 dan 0,35 menunjukkan dampak sedang, dan kurang dari 0,15 menunjukkan dampak kecil. Dari tabel berikut, sebagian besar hubungan menunjukkan nilai F-square yang kecil dengan nilai F-square berkisar antara 0,022 dan 0,170. Sebagai contoh, hubungan attitude ke continuous intention memiliki nilai F-square sebesar 0,053 yang mengindikasikan bahwa attitude memberikan efek kecil terhadap continuous intention. Hal serupa juga terlihat pada hubungan antara food safety risk perception ke attitude, yaitu dengan F-square 0,070 dan juga food safety risk perception ke continuous intention ada 0,038, price saving ke attitude 0,070, price saving ke continuous intention 0,070, time saving ke attitude F-square-nya ada 0,068, dan juga time saving ke continuous intention 0,056, yang semuanya menunjukkan efek kecil terhadap variabel dependen masing-masing. Namun, hubungan social influence ke attitude memiliki nilai F-square yang lebih tinggi, yaitu 0,170, yang menunjukkan bahwa social influence memiliki efek sedang terhadap attitude. Hal ini menunjukkan bahwa social influence lebih berpengaruh dibandingkan dengan variabel dependen lainnya dalam menjelaskan perubahan pada attitude. Secara keseluruhan, meskipun sebagian besar hubungan memiliki efek kecil, beberapa hubungan menunjukkan dampak yang signifikan, dan hasil ini memberikan wawasan penting tentang variabel mana yang memberikan kontribusi lebih besar dalam model yang diuji. Kemudian yang terakhir adalah uji SRMR atau Standardized Root Mean Square Residual. SRMR adalah indeks fit yang digunakan untuk mengukur perbedaan antara matriks varians covariance yang diobservasi dan matriks covariance covariance yang diprediksi oleh model struktural. Semakin kecil nilai SRMR, semakin baik model tersebut dalam mempresentasikan data yang diobservasi. Pada tabel ini terdapat dua model yang dibandingkan, yaitu saturated model atau model jenuh dan juga estimated model atau model yang diperkirakan. Kedua model tersebut memiliki nilai SRMR yang sama, yaitu 0,079 untuk original sampel, yang berarti tidak ada perbedaan signifikan antara kedua model tersebut. Kemudian, menurut Hare, nilai SRMR yang baik biasanya berada di bawah 0,08. Dan dalam hal ini, nilai 0,079 untuk kedua model berada tepat di bawah ambang batas ini, yang menunjukkan bahwa kedua model memiliki fit yang baik terhadap data yang diuji.
Selain itu, tabel ini juga memberikan rentang nilai SRMR untuk 95% dan 99% tingkat kepercayaan yang masing-masing berada pada 0,058 dan juga 0,061. Ini menunjukkan bahwa interval kepercayaan untuk nilai SRMR berada dalam rentang yang cukup sempit, memberikan keyakinan bahwa hasil yang diperoleh cukup stabil dan dapat diandalkan. Berikut merupakan penjelasan mengenai uji Smart LS dari saya. Terima kasih.